Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian sabda Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tema renungan saat ini adalah mencari ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Franklin adalah seorang tokoh serba bisa. Ia seorang wartawan, penerbit, pengarang, ilmuwan, penemu, diplomat, dan pejabat. Benjamin menjadi sangat kaya, tetapi dia ingin kalau sudah meninggal, orang-orang menyebut dirinya dengan sebutan dia telah hidup dengan berguna, dan bukan dia telah meninggal sebagai orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia menyadari bahwa keberhasilan secara jasmani tidak menjamin dirinya bisa tenang, khususnya ketika harus berhadapan dengan kematian. Pada hari-hari menjelang kematiannya, ia terpana dengan gambar Tuhan Yesus disalib yang dipasang di dalam kamar tidurnya. Ia berkata, gaya seorang penderita yang tenang. Perkataan itu menunjukkan bahwa iman Benjamin Franklin kembali muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika suatu saat nanti kita sudah berhasil di dalam kehidupan jasmani sehingga kita menjadi kaya, ingatlah dua hal ini, yaitu yang pertama, pikirkan dan usahakan supaya keberhasilan kita bisa bermanfaat bagi sesama. Yang kedua, jangan abaikan kehidupan rohani dan usahakan supaya kita mengakhiri kehidupan jasmani ini dengan ketenangan. Karena kita yakin adanya kebangkitan setelah kematian. Tetapi jika kita belum berhasil di dalam kehidupan jasmani, ingat pula dua hal ini, yaitu yang pertama, kita harus tekun di dalam mencapai keberhasilan itu. Kedua, janganlah kegagalan membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita semakin tidak tenang ketika harus mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar dalam hidup ini kita tidak hanya sekedar mencari kebutuhan jasmani, tetapi yang utama adalah mencari ketenangan dan damai sejahtera, baik untuk saat ini maupun ketenangan dan damai sejahtera di masa yang akan datang. Mari kita bangun karakter bertindak benar, karena dalam kebenaran ada ketenangan dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami agar kami tidak hanya mencari kepentingan jasmani saja dalam hidup ini, melainkan tolonglah kami untuk mencari kehidupan yang kekal,
yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.